Halo teman-teman semua, kita belajar membuat laporan keuangan lagi. Ini kita buat untuk contoh kasusnya laporan keuangan perusahaan event organizer. Sebetulnya ini soalnya sudah pernah saya bahas, tapi ini kita review ulang. Kita hapus dulu transaksi di jurnal umumnya. Oke, kita hapus dulu teman-teman transaksi di jurnal umumnya. Ya, di sini teman-teman perhatikan soalnya ada berapa ya, ini cukup banyak soalnya yang sudah saya siapkan. Ya, ini saya coba hapus dulu biar kita ulangin dari awal. Nah, kita masuk, teman-teman perhatikan modul aplikasi yang kita sediakan, menunya, menu dari aplikasi ini. Pertama master, ya. Kemudian master ini untuk pengaturan chart of account-nya, ya, ataupun setting nama perkiraan. Kemudian jurnal umum untuk pencatatan transaksi. Kemudian buku besar. Ini laporannya teman-teman ya. Kemudian di sini ada laporan detail utang ataupun piutang, ya, laporan detailnya. Kemudian ada buku besarnya, buku besar utang piutang. Kemudian neraca lajur. Kemudian ada laporan laba rugi per bulan, laporan laba rugi per tahun. Kemudian laporan neraca, laporan perubahan modal, dan lampiran untuk aktiva tetapnya. Kemudian teman-teman kita coba lihat satu-satu. Ini master, ya, ini master untuk pengaturan account-nya. Kemudian ini jurnal, ya, ini jurnal untuk pencatatan transaksinya teman-teman, ya, ini jurnal. Oke. Nah, ini jurnal umum. Kemudian ini laporan buku besar, ya. Kemudian ini laporan buku besar pembantu. Kemudian ini daftar laporan piutang ataupun utang. Kemudian laporan modal, laporan laba rugi per bulan, laporan laba rugi per tahun, ya. Kemudian laporan neraca. Kemudian laporan perubahan modalnya teman-teman, ya, seperti ini. Oke, kita langsung catat transaksinya. Ini soal sudah kita siapkan ya teman-teman ya, sudah saya siapkan. Nah, kita masuk di soal pertama, ya. Kita masuk di soal pertama. Tanggal 1 bulan 4 2024, ya. Ini apanya, tanggalnya langsung saya kopikan di sini. Ya, kita masukkan keterangan transaksi di keterangan di sini ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan keterangan transaksinya. Ibu Fatimah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang event organizer, ya, ataupun IO, yang diberi nama CV Fatimah Wedding Organizer teman-teman. Kemudian baru transaksinya, Ibu Fatimah menyetorkan uang tunai ke bank senilai 150 juta rupiah. Ya, ini yang transaksi pertamanya. Nah, transaksi pertama teman-teman perhatikan, Ibu Fatimah menyetorkan uang tunai ke Bank Mandiri senilai 150 juta. Apa jurnalnya teman-teman ya? Jurnalnya berarti di sini kas bank, di sini kita buat tadi ya. Bank Mandiri. Kemudian lawannya modal. Nah, lawannya modal di posisi kredit. Nah, kita masukkan nilainya, ya. Nah, kita masukkan nilainya di sini 150 juta. Oke. Nah, dari sini teman-teman, laporan akan otomatis disajikan dengan sendirinya karena rumusnya sudah kita buatkan, lengkap ya, sudah otomatis. Nah, ini contoh buku besar Bank Mandirinya, ya, seperti ini. Uang masuk posisi debit 150 juta. Kita lihat modalnya.
Nah, modal di posisi kredit 150 juta bertambah. Oke, kita buat contoh kedua. Dibeli peralatan dekorasi senilai Rp 75 juta rupiah, ya. Kita buat di sini, kita masukkan keterangan transaksinya. Ya, seperti itu teman-teman, jurnalnya. Seperti jurnalnya. Di sini disebutkan membeli peralatan dekorasi, artinya kan disebutkan peralatan. Kita catatnya ini ke aset teman-teman, ya. Kita catatnya ke aset peralatan, ya, peralatan dekorasi. Kemudian lawannya Bank Mandiri. Di sini karena kita kerjanya dengan Google Sheet, untuk akunnya teman-teman tidak perlu melakukan pencarian ke bawah, ya, tidak perlu pick up, ya, pilih akunnya. Di sini teman-teman langsung tinggal ketikkan nama akunnya, itu nanti akunnya dengan otomatis tampil. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, semua ini sudah otomatis, ya. Ya, lapornya udah otomatis. Kita coba buka reportnya, kita coba buka buku besarnya teman-teman. Nah, ini tadi buku besar modal, ya. Kita lihat tadi yang dibeli peralatan dekorasi. Nah, ada masuk 150 juta. Kalau kita lihat laporan neracanya, coba kita lihat neracanya. Nah, ini neracanya teman-teman, ya. Jadi semua kita hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum, ya. Kita hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum teman-teman, ya. Jadi laporannya otomatis. Oke. Ya, oke. Bank Mandiri, ya. Bank Mandiri. Maaf adminnya ngantuk. Ini kopi belum ini. Kopinya belum jadi. Oke, next kita masukkan soal kedua. Soal berikutnya. Tanggal 20 bulan 4, ya. Tanggal 20 bulan 4 kita catat transaksi di sini, ya. Nah, kita kopikan aja teman-teman biar cepat. Kita kopikan. Fatimah Wedding, ya. Fatimah Wedding Organizer mengatur sebuah acara pernikahan Tuan Ali tanggal 20 bulan 4. Acara tersebut diadakan di sebuah hotel di Kota Medan dengan nilai kontrak 250 juta. Dengan jumlah undangan sebanyak 2000 undangan, teman-teman. Dan dibayarkan secara cash oleh Tuan Ali. Jadi kalau ini jurnalnya, kita catat teman-teman jurnalnya. Berarti di sini Bank Mandiri, uangnya masuk. Kemudian langsung kita catat di pendapatan, ya. Kita catat pendapatan. Coba lihat akunnya, saya lupa nama akunnya. Kita lihat nama akunnya teman-teman. Nama akunnya pendapatan jasa IO, sorry ya, ini kurang A nya rupanya. Pendapatan jasa IO, ya. Oke, kita masukkan pendapatan. Nah, ini, ya. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya teman-teman, nilainya 250 juta. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Kita lihat laporan laba rugi per bulannya. Ini kebetulan bulan 4. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini laporan laba rugi kita, ini bulan 4, ya. Pendapatan jasa IU-nya 250 juta. Kemudian kita buat next soal berikutnya.
bayar biaya dekorasi 15 juta rupiah. Jadi Ibu Fatimah juga membayar biaya jasa dekorasi senilai 15 juta. Kita buat dekorasi ya, biaya dekorasi, lawannya Bank Mandiri. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya 15 juta. Oke. Seperti ini. Nah, teman-teman, kita lihat laporan laba ruginya. Barusan kita catat biaya, ada biaya teman-teman ya, kita catat. Nah, kita lihat laporannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari jurnal yang tadi kita catat ya, dari jurnal yang kita catat itu sudah ada pendapatan ya. Ya, sudah ada pendapatan biaya pendapatan 250 juta, kemudian ada biaya dekorasi 15 juta. Di sini laba kotor kita 235 juta rupiah. Oke. Next kita masukkan soal berikutnya. Membayar biaya catering senilai 75 juta rupiah. Nah, di sini juga teman-teman bisa perhatikan keterangan transaksi ya. Untuk memahami akuntansi teman-teman, kita perlu melihat redaksi ya, redaksi yang ada di soal ya. Kita hanya perlu memahami redaksi. Kalau disebut di redaksinya disebutkan membayar, artinya itu uang keluar ya, uang keluar. Tapi kalau masih disebutkan di soalnya ditagih ya, menerima tagihan, misalnya menerima tagihan dari Winda Catering senilai 75 juta untuk biaya catering misalnya, itu berarti kita masih mencatat sebagai utang ya, sebagai utang. Tapi di sini keterangan transaksinya membayar, artinya kita langsung mengeluarkan uang. Di sini saya buatkan biaya catering ya, kemudian lawannya Bank Mandiri. Ya, lawannya Bank Mandiri. Oke. Nah, kita masukkan nominalnya 75 juta rupiah. Ini sudah include ya teman-teman ya, biaya apa namanya, biaya cateringnya ini. Kenapa besar? Karena memang udah semua Winda Catering ini yang menanganinya, yang handle untuk semua kebutuhan catering, bukan hanya makanan ya, termasuk juga minumannya. Kemudian ada untuk cuci apa namanya, untuk cuci mulut ya, buah kita katakan. Kemudian mungkin juga ada cemilan lain-lain yang disediakan, termasuk juga kopinya ini langsung disediakan oleh Winda Catering ya, untuk semua tamu yang tersedia. Ya. Ya, seperti itu teman-teman, perhatikan ya. Nah, kita lihat laporannya. Kita lihat laporan buku besarnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk Bank Mandiri kita awalnya masuk uang setoran modal dari Ibu Fatimah 150 juta. Kemudian kita beli ya, peralatan dekorasi senilai 75 juta. Kemudian kita menerima orderan pekerjaan wedding ya, wedding di sebuah hotel, di wedding di hotel ya teman-teman, untuk Tuan Ali, pesta anaknya Tuan Ali ya, senilai 250 juta di sini untuk kita handle acara weddingnya ini ya. Kemudian kita bayarkan biaya dekorasi 15 juta. Selanjutnya kita bayarkan biaya jasa catering sebesar 75 juta. Jadi saldo kita ya, saldo uang kita 235 juta rupiah. Nah, kita lihat laporan laba ruginya lagi, laporan laba rugi per bulan. Nah, teman-teman bisa perhatikan
laba rugi kita di bulan 4, ini bulan 4 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat bulan lain ini belum ada karena memang datanya bulan 4 ya. Ya. Nah, ini bulan Februari masih kosong. Jadi datanya yang ada di bulan 4. Oke. Saya buatkan soal berikutnya, membayar jasa fotografer dan videografer teman-teman ya. Jadi kita bayar jasa fotografer, kita katakan di tanggal yang sama aja teman-teman ya, jasa fotografer ya. Jadi kita IO kita ini, kita hanya penyelenggara, jadi semua yang lain sebagian alat dekorasi dari kita, sementara untuk videografer, catering itu kita menyewa lagi ya, kita sewa lagi di tempat lain. Jadi kita masukkan di sini fotografer ya, kita sewa fotografer dan videografer. Nilainya berapa? Nilainya 30 juta rupiah. Nah, kita masukkan. Nah, kita lihat lagi buku besarnya teman-teman. Nah, Bank Mandiri kita saldonya 205 juta rupiah ya. Kemudian Bank Mandiri ya, Bank Mandiri laporan laba rugi kita teman-teman bisa lihat, net income ya, laba rugi bersih kita 130 juta rupiah ya. Tapi ada lagi transaksi yang belum masuk tadi. Kita lihat neraca kita. Kita lihat neraca kita teman-teman. Nah, ini neraca kita. Oke, seperti ini ya, ini neraca kita. Kemudian kita cobakan beberapa soal lagi. Kemudian kita bayar sewa gedung. Nah, karena acaranya di hotel teman-teman, karena acaranya di hotel, kita juga sewa gedung ya. Kita sewa gedung, kita bayar sewanya ke hotel, ke pihak hotel. Berarti di sini jurnalnya sewa ya, beban sewa tempat ya, atau sewa gedung. Kita ganti namanya boleh teman-teman. Di sini tadi namanya sewa apa namanya akunnya, videografer, sewa peralatan sound system. Nah, di sini aja kita buat ya teman-teman ya, sewa gedung. Nah, sewa gedung di sini kita masukkan akunnya, sewa gedung, lawannya Bank Mandiri. Teman-teman bisa perhatikan untuk pemilihan akunnya. Ini pemilihan akunnya teman-teman sudah sangat otomatis karena kita menggunakan Google Sheet ya. Karena kita menggunakan Google Sheet, pemilihan akunnya itu sudah otomatis ya. Pemilihan akunnya sudah otomatis teman-teman. Udah, bagi teman-teman yang mau ikut pelatihan ya, silakan DM admin. Kita akan ada pelatihan tanggal 12, 13 dan 14 di bulan ini ya. Dan sekarang masih ada diskon. Masih ada diskon 50% untuk 25 orang pertama. Dan kebetulan saat ini sudah ada yang mendaftar 11 orang. Artinya sisa 11 orang, sisa 11 lagi ya. Sisa 11 lagi teman-teman. Ya, sisa 13 orang lagi. Oke, kita lihat laporannya teman-teman, laporannya. Oke, nah seperti ini. Oke, laporannya, laporan keuangannya teman-teman, itu laporan laba rugi. Kemudian kita bayar lagi sewa MC, kita bayar sewa MC ya, kita bayar sewa MC ya. Nah, kita sewa MC, bayar sewa MC. Nah, jurnalnya biaya honor MC ya. Biaya honor MC lawannya bank
5 juta. Ya ini MC profesional ya teman-teman ya, bukan MC-MC-an ya. Bukan MC-MC-an ya. Kalau MC-MC-an jago di kandang, ini MC yang sebenarnya ya. Jadi kita bayar honornya pun 5 juta sekali tampil ya. Nah seperti ini. Oke. Next kita bayar biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini teman-teman bisa aja kita buat posisinya di biaya umum ya. Kita coba kita lihat biaya lain-lain. Biaya di sini ya, biaya usaha lain-lain ya. Di sini aja kita buat biaya usaha lain-lain. Lawannya Mandiri 15 juta rupiah. Ya namanya juga ini pasti banyak biaya ya teman-teman ya. Ini sebetulnya kalau kita ikutkan pun masih ada biaya yang lain. Kalau prakteknya di lapangan pasti ada biaya sewa, mungkin ada biaya BBM kendaraan ya. Kemudian kalau mungkin ada sopir, biaya gaji sopir, biar gaji karyawan dan lain-lain. Jadi sangat ada kemungkinan biaya-biaya lain yang keluar. Kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Nah seperti ini laporan laba ruginya. Jadi untuk bulan 4 ya, untuk bulan 4 laba rugi Fatimah IO Organizer itu senilai 70 juta rupiah sebelum dibayarkan biaya gaji kantor. Kita buatkan aja biaya gaji umum ya, biaya gaji karyawannya, dibayar gaji karyawan ya. Kalau MC tadi kita sewa ya teman-teman ya, MC sewa, kemudian jasa dekorasi kita juga sewa orang ya untuk mengerjakan. Jadi kita bayarkan biaya gaji karyawan tetap aja, kita catat gajinya, biaya gaji, lawannya Bank Mandiri. Nah seperti ini. Kita katakan biaya gaji misalnya adalah 24 juta ya. Katakan 24 juta, ada berapa orang karyawan. Nah seperti ini. Kita lihat laporannya teman-teman. Nah laporannya. Jadi laba kita di bulan April adalah sebesar 46 juta rupiah. Coba kita lihat neracanya. Nah ini neracanya teman-teman ya. Ini juga bisa kita filter untuk transaksi yang tidak ada saldo. Nah jadinya seperti ini. Laba 46 juta rupiah ya. Laba per tahun sama laba rugi berjalan sama ya teman-teman ya nilainya, karena kita baru membuat contoh transaksinya 1 bulan. Oke. Nah kita coba lagi. Kira-kira teman-teman yang apa ya yang mau bertanya silakan DM di bawah. Silakan ya, silakan biar dijawab sama admin kita. Ini sudah ya tadi teman-teman ya. Nah sampai di sini. Kemudian ada lagi biaya penyusutan peralatan dekorasi. Di sini kita buat di tanggal 30 bulan 4. Membayar biaya penyusutan. Tadi kita udah masukkan, udah ada daftar asetnya. Daftar asetnya ini biaya penyusutannya teman-teman 1.562.500 ya. Biaya penyusutan di bulan April ya. Kita masukkan. Nah, ini biaya penyusutannya. Untuk penyusutan jurnalnya ada yang tahu nggak ya? Jurnalnya penyusutan peralatan dekorasi, lawannya akumulasi penyusutan. Nah seperti ini. Ini kita buat keterangannya, mencatat beban penyusutan April ya. Nah seperti ini jurnalnya teman-teman. Mari kita cek laporan laba ruginya. Nah seperti itu. Kita lihat ini biaya penyusutannya di bawah kayaknya. Kita clear dulu ya. Select all. Kita lihat. Nah ini teman-teman.
ya. Ini bisa kita filter lagi, kita filter untuk transaksi yang tidak ada saldonya, tidak usah kita tampilkan. Nah, seperti ini teman-teman ya laporannya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan buat pertanyaannya di bawah ya, silakan teman-teman ya. Oke, jadi laporan aplikasi ini sudah otomatis ya teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum. Semua laporan sudah otomatis ya. Semua laporan sudah otomatis. Oke. Ya. Jadi mungkin sekian untuk live kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasinya silakan DM admin ya. Oke. See you next time ya. Thank you.